Halo semuanya, gimana kabarnya? Sehat? Nah, hari ini gue mau nge-recap sebuah film yang berjudul Percy Jackson and the Olympians: The Lightning Thief. Ini adalah sebuah film fantasi yang diproduksi pada tahun 2010. Disutradarai oleh Chris Columbus dan diangkat berdasarkan cerita novel tahun 2005, The Lightning Thief. Ceritanya sendiri mengisahkan tentang Dewa Zeus yang marah ketika mengetahui kalau lightning bolt miliknya dikabarkan telah dicuri. Zeus lalu menuduh putra Poseidon, sang dewa laut, sebagai pelakunya, di mana anak dari Poseidon itu kemudian diberi waktu selama 14 hari supaya mengembalikannya. Karena kalau enggak, maka peperangan di antara para dewa akan segera terjadi. Film dibuka dengan sang dewa penguasa lautan, Poseidon, yang naik ke permukaan untuk bertemu dengan saudaranya yaitu Zeus, sang dewa petir, di puncak menara Empire State Building. Poseidon. It's been many years. Dalam pertemuannya, Zeus mengungkapkan kepada Poseidon kalau senjata petir miliknya telah dicuri. Nah, mendengar hal tersebut, Poseidon sempat kaget dan mengatakan kalau dia nggak mencurinya. Namun, di sini Zeus bukannya mau menuduh Poseidon, melainkan anaknya si Poseidon. Tapi masalahnya, Poseidon sangat yakin kalau anaknya itu nggak akan mungkin melakukan tindakan seperti itu. Belum lagi, Poseidon terakhir kali bertemu itu pas anaknya masih bayi. Jadi otomatis dia nggak akan mengenal bapaknya ataupun Zeus yang merupakan seorang dewa. Namun meskipun begitu, Zeus tetap aja nih menyalahkan anak Poseidon atas pencurian tersebut. Zeus lalu memberinya waktu selama 14 hari. Dan kalau sampai enggak, maka peperangan di antara para dewa akan segera terjadi. Oke, sekarang kita pindah ke anaknya Poseidon yang dimaksud. Dan dia bernama Percy Jackson. Remaja berusia 16 tahun yang menderita semacam gangguan belajar yang disebut sebagai disleksia. Uniknya, meskipun Percy menderita penyakit seperti itu, dia ini ternyata memiliki kemampuan yang unik, yaitu bisa bertahan di bawah air dalam jangka waktu yang sangat lama. Kehidupan Percy nggak seperti anak-anak pada umumnya. Dia tinggal bersama dengan ibunya dan juga ayah angkatnya. Nah, sebenarnya Percy nggak mempersalahkan kalau ibunya mau cari suami lagi. Cuma masalahnya, ini orang kerjaannya cuma makan, tidur, dan juga minum-minum. Dan yang lebih anehnya lagi, sang ibu nurut-nurut aja. Dimana itu kemudian membuat Percy bingung sekaligus kecewa. Kenapa mau-maunya sama orang model begitu? Suatu hari, ketika Percy sedang mengikuti pelajaran sejarah, tiba-tiba dia dipanggil sama guru bahasa dan dibawa ke dalam sebuah ruangan. Nah, ketika berada di sini, Percy malah diserang oleh seekor makhluk yang dikenal dengan sebutan Alecto, yang meminta kepada Percy supaya menyerahkan lightning bolt. Give it to me. You stole the lightning bolt. Percy yang emang nggak tahu apa-apa jadi bingung cuy. Nah, untungnya sahabatnya Percy yang bernama Grover dan juga guru sejarah yang bernama Pak Brunner kemudian berhasil mengusir Alecto keluar dari sana. Rupanya Pak Brunner bukanlah manusia biasa. Dia memiliki nama asli yaitu Chiron, seekor centaur sekaligus putra dari Kronos. Chiron sengaja menggunakan nama samaran Brunner dan menjadi guru di sekolah ini hanya demi untuk melindungi Percy. Nah, karena Percy sekarang udah menjadi incaran, Brunner lalu memerintahkan Grover untuk membawa Percy bersama dengan ibunya ke sebuah lokasi. Sebelum berangkat, Brunner sempat memberikan Percy sebuah senjata kosmik yang sangat kuat sebagai perlindungan kalau Percy membutuhkannya. Singkat cerita, Grover berhasil membawa ibunya Percy untuk pergi dan meninggalkan suaminya yang gak jelas itu ke sebuah perkemahan tersembunyi bagi anak-anak seperti Percy. Di perjalanan, ibunya lalu menceritakan semuanya, termasuk tentang siapa ayah kandungnya Percy. Nah, ketika sang ibu ingin menceritakan alasan kenapa sang ayah pergi meninggalkan mereka, tiba-tiba rupanya mereka diserang oleh seekor Minotaur yang tampaknya juga mengincar Percy. Di sini akhirnya terungkap alasan kenapa Grover selalu memakai tongkat yang hanya untuk menutupi identitasnya, di mana dia ternyata adalah seekor satir, makhluk penghuni hutan dan juga pegunungan. Mom, look, I'm not leaving without you. You have to. This is as far as I can go. Come on. I can't go.
Dalam kejadian itu, sialnya ibunya Percy tampaknya harus mati di tangan Minotaur setelah sebelumnya dia nggak bisa memasuki perkemahan dikarenakan dirinya hanyalah seorang manusia biasa. Percy yang marah lalu mengeluarkan pulpen pemberian Pak Brunner yang kemudian berubah bentuk menjadi pedang ajaib, di mana Percy langsung menggunakannya untuk melawan Minotaur sampai pada akhirnya Percy berhasil membunuh makhluk itu menggunakan tanduknya sendiri. Percy yang pingsan selama 3 hari kemudian terbangun. Di sini lalu dijelaskan kalau Groover selama ini memang ditugaskan untuk melindungi Percy dan juga ibunya. Percy sekarang sedang berada di perkemahan, tempat di mana anak-anak berdarah campuran manusia dan dewa tinggal bersama-sama. Sekaligus tempat mereka semua dilatih supaya bisa menjadi seorang pahlawan. Nah, mendengar hal itu Percy jadi bingung dan gak percaya. Dia menganggap kalau dirinya bukanlah pahlawan dan gak pantas berada di sini. Namun Groove tetap berusaha untuk meyakinkan kalau Percy memang mempunyai sesuatu yang istimewa. I'm not a hero, I'm a loser. Those are your natural battle reflexes, man. Di sini, Percy juga bertemu dengan beberapa orang yang lain, seperti Pak Brunner dalam wujud centaurnya, dan juga seorang wanita yang bernama Annabeth, putri dari Dewi Athena. What's her name? No staring. Keep it moving. Nah, setelah tahu kalau dirinya merupakan anak dari Poseidon, Percy lalu bertanya, kenapa nggak ada seorang pun yang memberitahunya? Brunner lalu menjelaskan kalau semuanya itu harus dilakukan demi keselamatan Percy. Brunner juga mengatakan kalau selama ini sangat jarang ada seorang anak yang lahir dari keturunan 3 dewa terkuat, yaitu Zeus, Poseidon, dan juga Hades. Dan jika itu terjadi, maka anak tersebut bisa dianggap sebagai ancaman. Dan dalam kasus Percy ini, yang merasa terancam adalah Zeus dan juga Hades. Karena itu, ibunya Percy terpaksa menikah dengan orang lain, hanya demi menyamarkan aroma Percy dengan bau badan dari bapak tirinya. Sehingga dengan begitu, Percy akan tetap aman meskipun banyak dari utusan dewa yang dikirim untuk membunuhnya. Nah, karena sekarang ini Percy jadi tambah pusing, akibat dia dianggap sebagai pencuri senjatanya Zeus, maka mau nggak mau, dia harus tetap berada di sini untuk sementara waktu. Sampai Brunner menyusun siasat guna membawa Percy pergi ke Olympus, sekaligus meyakinkan Zeus kalau Percy bukanlah pelakunya. Brunner sangat yakin kalau seseorang memang sengaja melakukannya untuk memulai peperangan di antara para dewa. Nah, tapi sebelum ke sana, terlebih dahulu Percy harus mulai berlatih bersama dengan anak-anak yang lainnya. Latihan pertama pun benar-benar brutal, di mana Percy sekarang harus bergabung dalam pertempuran untuk memperebutkan bendera antara tim merah melawan biru. Kebetulan Percy bergabung bersama dengan tim biru yang dipimpin oleh Luke, anak dari dewa Hermes. Singkat cerita, dengan bantuan Hermes, Percy berhasil melewati hadangan dari tim biru. Sampai akhirnya, dia secara nggak sengaja menemukan bendera dari tim merah. Tapi sialnya, pas mau ngambil itu bendera, tiba-tiba dia dihadang sama Annabeth, di mana kemudian terjadi pertarungan di antara mereka berdua. This is the best part. Stand up and fight. Ternyata Percy pun nggak bisa berbuat banyak ketika melawan Annabeth. Tapi ada kejadian menarik nih ketika Percy yang udah babak belur tiba-tiba mulai mendapatkan kekuatan demigod ketika dia menyentuh air sungai. Dimana seketika aja luka yang diderita Percy perlahan-lahan mulai hilang. Dan bukan cuma itu, Percy juga sepertinya mendapatkan tambahan kekuatan yang tiba-tiba aja dia mendadak jago berantem. Dan pada akhirnya berhasil mengalahkan Annabeth yang baru aja membuatnya babak belur. Malam harinya, Percy yang memenangkan permainan tadi kini mendapatkan sambutan hangat dari semua orang, termasuk juga si Annabeth. Tapi nggak berapa lama berselang, tiba-tiba perkemahan tersebut dikunjungi oleh perwujudan dari Hades, yang datang ke sini hanya untuk mencari Percy, sekaligus meminta lightning bolt milik Zeus. Karena Percy nggak mau menunjukkan diri, akhirnya Hades mencoba untuk memancing, dengan mengatakan kalau Percy mau mengembalikan senjata milik Zeus, maka Hades bersedia menukarkannya dengan sang ibu.
di mana terungkap kalau Minotaur sebenarnya nggak membunuh ibunya, melainkan hanya menculiknya menuju ke dunia bawah. Nah, mengetahui hal tersebut seketika membuat Percy terpaksa menunjukkan dirinya. Di sini Hades meminta kalau Percy mau ibunya kembali, maka Percy harus membawakan Lightning Bolt ke dunia bawah. Nah, karena nggak punya pilihan nih, Percy terpaksa melawan perintah Brunner supaya nggak menuruti apa yang diminta oleh Hades. Percy rencananya akan berangkat ke dunia bawah bersama dengan Grover dan juga Annabeth yang memaksa supaya mereka juga ikutan diajak. Tapi karena mereka bertiga ini bingung bagaimana caranya untuk masuk ke dunia bawah, akhirnya mereka mencoba bertanya kepada Luke sebagai anak dari Dewa Hermes yang tentunya sering bolak-balik ke dunia bawah. Hey guys. Your dad is the messenger of the gods. One of the only ones who's in and out of the underworld. We're going to get my mom back. Di sini, Luke memberikan Percy sebuah peta lokasi, tempat di mana 3 mutiara hijau milik istrinya Hades berada. Yang konon kabarnya, siapapun yang memiliki mutiara itu, maka dia bisa dengan mudah keluar dari dunia bawah. Selain itu, Percy juga diberi sepasang sepatu bersayap milik Hermes, dan juga sebuah perisai sebagai pelindung kalau Percy mendapatkan serangan. Dari sana, Percy dan yang lainnya langsung keluar dari perkemahan dan menuju ke lokasi pertama, tempat di mana mutiara hijau berada. Mereka tiba di pusat taman yang ada di kota New Jersey. Sialnya, begitu sampai, mereka harus berhadapan dengan sosok penguasa di tempat ini yang bernama Medusa. Sempat terjadi ketegangan ketika Medusa bertemu dengan Annabeth, anak dari musuh lamanya Athena. Namun, berkat kerjasama mereka bertiga, Medusa pada akhirnya berhasil dikalahkan. Nah, karena kepala Medusa mungkin nantinya akan berguna, Percy lalu memutuskan untuk membawanya bersama dengan mutiara hijau pertama yang diambil dari gelang Medusa. Dari sana, mereka bertiga lalu pergi ke wilayah Nashville, tempat di mana sebuah replika bangunan yang dibuat persis dengan Parthenon yang ada di Yunani. Nah, karena masih banyak pengunjung di tempat ini, Percy dan kawan-kawan akhirnya harus menunggu sampai malam hari. Di mana ketika malam tiba, Percy langsung menggunakan sepatu terbang untuk mengambil mutiara kedua yang ada di mahkota patung Athena. Namun setelah mutiara tersebut berhasil diambil, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan seekor Hydra. Percy yang mencoba melawan Hydra sempat membuat semua kepala makhluk itu terputus. Tapi apa yang baru aja dilakukannya itu rupanya nggak berguna sama sekali. Karena satu kepala Hydra yang putus, maka makhluk itu bisa menumbuhkan 2 kepala sebagai gantinya. Nah, karena mereka sebelumnya sempat membawa kepala Medusa, akhirnya dipakailah itu kepala, di mana kemudian sekarang, Percy dan yang lainnya harus bergerak cepat untuk mendapatkan mutiara yang ketiga, yaitu di sebuah kasino yang ada di kota Las Vegas. Nah, begitu sampai, mereka bertiga sempat bingung nih perihal di mana letak keberadaan mutiara hijau. Sampai akhirnya mereka mencoba untuk memeriksa gedung itu. Tapi nggak lama berselang, muncul beberapa orang pelayan yang nawarin mereka bunga lotus yang bisa dimakan secara gratis. Namun, bunga yang dimakan itu ternyata memiliki efek, di mana mereka bertiga kemudian kehilangan kesadaran tentang apa yang sebenarnya mereka lakukan di sini. Akibatnya, bukannya mencari mutiara, Percy, Annabeth, dan Grover malah menghabiskan waktu mereka untuk bermain di kasino. Untungnya, Percy masih bisa disadarkan dari mantra bunga lotus setelah dia mendengar suara dari ayahnya yang menghubungi Percy melalui telepati dan menyuruhnya supaya jangan memakan bunga itu lagi. Nah, setelah sepenuhnya sadar, Percy kemudian juga berhasil melepaskan Grover dan Annabeth dari efek bunga lotus, di mana sekarang mereka bertiga memutuskan untuk keluar sambil membawa mutiara yang ditemukan berada di salah satu meja kasino.
Setelah berhasil menemukan mutiara terakhir, mereka sekarang hanya punya sisa waktu 1 hari untuk mencegah terjadinya perang di antara para dewa. Karena sebelumnya itu, ternyata mereka berada di kasino selama 5 hari cuy. Nah dari sana mereka langsung tancap gas menuju ke tempat selanjutnya, yaitu ke dunia bawah yang lokasinya ada di Hollywood. Singkat cerita, sampailah mereka, di mana di sana terlihat gundukan tanah yang tiba-tiba bergetar dan membentuk jalan yang terhubung ke dalam sebuah goa. Percy dan yang lainnya kemudian bertemu dengan sosok misterius. Dan setelah mereka bernego, akhirnya sosok tersebut bersedia mengantarkan mereka untuk bertemu dengan Hades. We need to see Hades. Who are you? Okay. Yo, my friend. What up? Percy, Annabeth, dan juga Grove sampai di sebuah kastil yang begitu masuk, mereka bertiga langsung disambut oleh 2 ekor hellhound. Namun untungnya, istri dari Hades yang bernama Persephone muncul dan menghentikan kedua anjing neraka itu sebelum mencelakai Percy dan yang lainnya. Nah, dari sana mereka bertiga lalu dibawa menemui Hades untuk pertama kalinya. Di sini Hades langsung to the point dengan meminta lightning bolt yang nantinya akan ditukarkan dengan ibunya Percy. Hades emang sangat menginginkan senjata itu dengan tujuan supaya dia bisa mengalahkan Zeus dan juga Poseidon, sehingga dengan begitu dirinya bisa keluar dari dunia bawah. Namun karena emang Percy ini nggak pernah mencuri senjata Zeus, akhirnya membuat Hades menjadi marah dan mengancam akan membunuh ibunya. Percy! Untungnya si ibu nggak kenapa-napa dan dia bertemu kembali dengan Percy setelah pada akhirnya terungkap kalau sebenarnya lightning bolt selama ini tersembunyi di dalam perisai milik Luke. Sekaligus mengungkapkan kalau Luke adalah pencuri yang sebenarnya. Nah, karena dia udah mendapatkan apa yang diinginkan, Hades lalu mencoba membunuh Percy dan yang lainnya. Tapi tiba-tiba sesuatu yang gak terduga terjadi ketika Persephone malah menyerang Hades sebagai balasan karena selama ini telah memenjarakan dirinya di dunia bawah. Setelah Hades dikalahkan, Persephone lalu memberikan lightning bolt kepada Percy dan meminta supaya menuntaskan misinya. Nah, masalahnya karena mereka ini hanya punya 3 mutiara, otomatis yang bisa keluar dari dunia bawah ya hanya 3 orang. Awalnya mereka pada bingung nih tentang siapa yang akan tinggal. Namun di sini Grover memutuskan untuk tetap tinggal, di mana dia menganggap kalau tugasnya sebagai pelindung Percy sudah selesai. Next dari sana, Percy, ibunya dan juga Annabeth kemudian berteleportasi ke Empire State Building sebagai jalan masuk untuk menuju ke Gunung Olympus. Namun pas mau masuk, tiba-tiba mereka dihadang oleh Luke sambil mengatakan kalau dia memang yang mencuri senjata milik Zeus. Luke sengaja melakukannya dengan harapan ketika senjata itu diantar ke dunia bawah, Percy akan mati dan senjata itu bakal digunakan Hades untuk menghancurkan Olympus. Dan ketika Olympus beserta para dewa kuno hancur, maka Luke akan memanfaatkan situasi itu demi mewujudkan impiannya, yaitu sebagai penguasa yang baru. Pertarungan pun kemudian terjadi antara Percy melawan Luke. Meskipun Percy sempat kesulitan dikarenakan Luke yang menggunakan lightning bolt, namun pada akhirnya Percy berhasil mengalahkannya dengan memanfaatkan air yang berada di sekitarnya. Nah, sekarang waktu yang tersisa hanya tinggal 2 menit sebelum para dewa akan saling bertarung. Untungnya, mereka bertiga berhasil sampai ke Gunung Olympus tepat pada waktunya. Nah, karena hanya dewa yang bisa masuk, ibunya Percy terpaksa membiarkan anak beserta Annabeth supaya segera masuk dan bertemu dengan Zeus. Singkat cerita, Percy bertemu dengan para dewa dan mengembalikan lightning bolt kepada Zeus. Di sini, Percy juga menceritakan tentang siapa pencuri yang sebenarnya dan alasan kenapa Luke melakukan hal itu, dimana kemudian membuat para dewa ini sadar kalau Percy beserta anak-anak keturunan dewa bukanlah musuh bagi mereka. Zeus lalu memutuskan untuk berdamai dan memberikan kesempatan kepada Poseidon untuk berbicara dengan Percy untuk terakhir kalinya. Intinya, Poseidon menjelaskan kalau alasan dia meninggalkan Percy adalah karena peraturan yang dibuat di Olympus,
di mana para dewa dilarang berhubungan lagi dengan manusia. Tapi meskipun begitu, selama ini Poseidon selalu memperhatikan Percy sejak dia masih kecil. Next, setelah itu, Percy sekarang kembali ke perkemahan. Di sini, dia harus berpisah dengan ibunya untuk hidup dan berlatih seperti layaknya anak dewa yang lain, termasuk Annabeth dan juga Grover yang udah dijemput oleh Zeus dari dunia bawah. Nah, di bagian akhir, ibunya Percy yang udah pulang sekarang memutuskan untuk mengusir suaminya keluar dari apartemen. Si bapak yang kesel kemudian berniat meminum sekaleng bir demi meredakan emosinya. Di sini dia sempat melihat tanda larangan yang dibuat oleh Percy supaya jangan membuka kulkas itu. Namun karena dia tetap ngeyel, alhasil sesuatu yang buruk kemudian terjadi. Film yang kedua kita gas nggak nih? Seru soalnya. Meskipun secara visual nggak terlalu wah ya, tapi film ini cukup menghibur dan masih enak gitu buat dinikmati. Oke, kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.